Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adriansyah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya. Kita sekarang akan mengisi formulir lampiran keempat nih. Nah, kita langsung cek ke soal aja ya. Di sini ada penghasilan bunga deposito 120 juta ini neto. Nah, untuk di sini kita isi DPP-nya. Kita menggunakan rumus dulu nih. Dari 120 juta dikali 100% per 80. Kenapa per 80? Karena di tarif ini 20%. Nah, makanya itu 100 dikurangin dari 20, nah 80. Jadi 100 dikali 100 dibagi 80. Nanti ketemu hasilnya 150 juta. Setelah itu tarif ini 20%. Ketemu nih 30 juta. Karena nanti 150 kurang 30. Nah, jadi netonya itu 120. Nah, ini kita simpan. Ya. Nah, selanjutnya kita isi di lampiran bagian kompensasi rugi. Kita lihat di soalnya itu kompensasi rugi. Nah, ini kita ambil nih datanya dari sini. Ini kan 2008, 9, 10, 11, 12. Kita ambil dulu nih. Kita setting yang dari 2013, 14, 15, 16, 17, 18. Caranya gimana? Nah, ini udah ada kan? Langsung kita pakainya tuh dari 5 tahun ke belakang. Jadi kalau misalnya itu kita keluar terus kita masuk lagi. Oke, langsung dari 2013 kita pindahin rugi. Nah, kalau rugi pertamanya itu kita kasih minus dulu depannya, rugi SPT. Copy, paste. Nah, ini depannya kita kasih minus. Setelah itu 2014 laba nih, laba nggak usah nih, nggak usah kita kasih minus, nanti laba SPT. Di 2015 rugi kita pindahin SKP. Rugi ini SKP nih, kita centang SKP, paste, kasih minus dulu. Di 2016 ini juga rugi lagi nih, SPT, paste, minus. Di 2017 laba SKP. Nah, ini udah kita simpan. Kita berhasil simpan. Ini kita simpan lagi nih. Tutup. Nah, berikutnya kita ke lampiran khusus lagi. Kita buat kredit pajak luar negeri. Kita lihat di soalnya ini ada nih dividen dari Thailand nih, titik baru. Nah, kita buat nama pemotong di sini tuh XBC Corp. Buat baru, alamatnya di XXC Bangkok Thailand. Kita simpan. Nah,
itu kita pakai baht Thailand. Nah, jumlah neto falasnya itu di kursnya kita pindahin juga nih 41,96. Pajak berutangnya itu dapatnya dari ini, jumlah falasnya dikali 20%. Nih hasilnya tuh 294.144,2. Nih dikali 20%, 294.144,2. Ini salah, ini 294. Nih ketemu nih 129,99,91. Nah, untuk menentukan kredit mana yang diperhitungkan, kita lihat dulu, kita hitung dulu nih kredit pajak 24-nya. Caranya gimana? Pertama ini jumlah penghasilan neto dalam negerinya nih, dapat dari yang hasil yang ini 8,9 kurangi kompensasi rugi yang tadi kita hitung pas sebelum kita di sini. Tadi kan kita sempat menghitung kompensasi rugi, hasilnya ini tadi segini 21,05. Setelah itu dari ini kurang ini, hasilnya ini 5,961,39. Nah kan ketemu nih kali 25%. Untuk menghitung yang di PPh 24 dalam negerinya tuh caranya gimana sih? Nih caranya tuh 650 juta yang di sini, yang di soal tadi itu dibagi ini PKP dikali PPh berutang, ketemu nih 162.500. Kan masih gedean yang di sini nih, masih gedean yang di sini, jadi kita cari yang terkecil. Nah ini kita pindahin nih 7, kita bulatin aja jadi simpan. Nah ini kalau udah tutup. Nah setelah itu kita angsuran 25 ini, angsuran 25. Nah untuk sampai angsuran 25 itu kita harus ke SPT PPh wajib pajak badannya dulu. Kita lihat di soal ini, di keterangannya ini tidak diaudit, kita pilih tidak diaudit, jadi ini tidak perlu diisi. Kita langsung saja isi dari nama konsultan pajaknya nih. Juan Utomo. Ini nama kantor konsultan pajaknya. Ini NPWP-nya nih. Pindahin. Kita harus input 1149 447.
bagian ini kita simpan dulu. Selanjutnya kita ke bagian A ini ya, sampai C. Nah, ini udah terisi secara otomatis dari apa yang sudah kita isi nih. Kita kan ini udah pernah mengisi ini 17.1 ini juga kompensasi sebelumnya kita isi. Ini juga sudah terisi otomatis. Lanjut kita ke PPh terutang. Nah, di sini PPh terutang kita lihat di sini penjualan bersihnya itu segini nih, peredaran brutonya nih masih 46.617.989. Oleh karena itu masih bisa dapat menggunakan tarif 31E, di mana yang penghasilan brutonya 4,8M sampai 50M itu masih bisa menggunakan tarif ini. Nah, di sini masih menjadi kelemahan aplikasi ini. Ini masih bisa diganti-ganti nih. Belum update kan? Ini masih kita di sini masih 2011 nih terakhir update nih. Udah ada peraturan baru. Nah, saya sudah mengerjakan ini perhitungannya pasal 31 nih. Caranya itu omset penjualannya, terus di situ ini penghasilan lainnya ditambahin, dapat 48 kan. Setelah itu PKP-nya tuh dapat dari ini nih, jumlah penghasilan itu ditambah kompensasi kerugian, dapat ini hasilnya. Setelah itu kita hitung PPh yang berutang yang mendapat fasilitas. Ini rumusnya 4,8M dibagi 48 ini dari total yang ini dikalikan dengan PKP, hasilnya segini. Begitu pula yang di bawahnya, ini 43 juta hasil dari 48 dikurang 4.800.000 nih yang tadi sudah diperhitungkan. Ini sisanya 43 dibagi 48 itu dikali PKP, hasilnya ini dijumlah. Nah, hasil dari ini kita pindahin ke sini. Nah, ini sudah terisi ya secara otomatis ini di bawahnya. Ini di sini nomor 5 tidak ada di soalnya. Nah, setelah itu ini sudah selesai. Simpan lagi. Lanjut ke bagian C dan D. Nah, di sini baru nih angsuran pasal 25. Ini kita ngitung kredit pajak dulu. Di sini baru angsuran bagian ini. Kita hitung kredit pajaknya dulu. Nah, ini kredit pajaknya ini kita total dulu nih. Yang ada di sini. Total Excel. Nah, ini totalnya nih 168. Kita pindahin. Kita cek lagi dulu nih soalnya.
Nah, setelah itu kita lihat lagi STP pasal 25, hanya pokoknya saja. Kita ambil pokoknya saja nih, 36 juta. Nah, kurang bayarnya segini. Oke, setelah ini sudah terisi, lanjut ke bagian E dan G. Ini baru nih angsuran. Penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran. Ini saya udah penghasilannya yang menjadi dasar itu yang ini. Penghasilan teratur dari yang fiskal, laba fiskalnya dikurang penghasilan yang tidak teraturnya. Ini kita pindahin. Nah, ini tarifnya nih masih kita ikutin dengan tarif yang sudah hitungnya di sini. Hitungan yang ini lain. Nah, selanjutnya kita ini isi kredit pajak. Kita ambil kredit pajaknya nih, kita pindahin. Nah, ini checklist tidak ada transaksi dalam hubungan istimewanya. Ini udah mengikuti, nanti terchecklist otomatis. Ini lapornya kita bulan April tanggal 28 nih tersimpan. Data berhasil tersimpan. Oke, tutorial kali ini materinya sampai sini. Nanti masih ada satu tutorial terakhir. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.